Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar semua? Saya begitu yakin dan percaya kita semua dalam kondisi baik. Karena penyertaan Tuhan itu hebat dan luar biasa bagi kita semua. Tidak satupun kita yang berkekurangan, kita semua dipelihara dengan sempurna. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai pembahasan firman Tuhan hari ini, kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tundukkan kepala. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan buat waktu dan momen yang indah ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir menguasai setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah cengkram kami dengan hadirat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah cengkram kami dengan hadirat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kuasa-kuasa gelap yang ada di wilayah kami ikat, kami tolak, dan kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua pengganggu-pengganggu, semua yang mau mengalihkan pandangan kami kepada Tuhan, semuanya kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya izinkan Roh Allah yang bekerja sebebas-bebasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Di luar Roh Allah kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Cengkram kami dan tempat ini dengan hadirat Tuhan. Tempat yang kami pakai Tuhan untuk ibadah ini dengan hadirat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kemuliaan Allah nampak di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Allah ditabur. Kami percaya Engkau yang berbicara di dalam nama Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan mengalir pada setiap kami yang mendengarkan siaran ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, ada kegerakan Roh Allah yang akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kuasa yang tidak ada taranya. Di situ ada kegerakan yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami menyerahkan waktu dan tempat ini untuk dipimpin oleh kuasa Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudara, Shalom. Tuhan Yesus berkati. Hari ini kita merayakan Pentakosta. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Saya rindu sekali untuk kita sama-sama bisa ibadah di BNB. Tapi kemarin saya ngobrol sama pihak BNB, ternyata pihak BNB juga belum siap untuk kita masuk di sana. Tapi tanggal 7, puji Tuhan, kalau Tuhan berkenan kita pasti jalan sama-sama. Puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama bahas tentang kegerakan Roh Kudus. Kegerakan Roh Kudus di dalam umat percaya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pentakosta adalah pembukaan era baru yang ditandai dengan kehadiran Allah di dalam diri saudara dan saya melalui kegerakan Roh Kudus. Penebusan kita di atas kayu salib, penebusan kita di atas kayu salib, itu adalah perskot atau down payment menuju surga. Tapi setelah itu, kita harus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kita harus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dan lewat kuasa Roh Kudus itu, kita dijadikan semakin hari semakin seperti yang Tuhan inginkan. Seperti yang Tuhan kehendaki. Ini luar biasa, saudara. Tapi, tidak begitu aja. Saudara dan saya, gimana caranya bisa dipimpin sama Roh Allah kalau saudara dan saya tidak pernah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah? Saudara dan saya harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah kita, supaya benar-benar Allah bisa menuntun dan memimpin kita masuk di dalam kesempurnaan, sampai kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah, bahkan sampai kita berjumpa muka dengan Tuhan. Di dalam perjalanan iman kita, Allah senantiasa mencurahkan kasih karunia-Nya buat saudara dan saya. Dia mengampuni semua dosa-dosa kita. Dia terus-menerus dengan setianya dia mengiring kita. Dia mengampuni semua dosa kita.
Ini bukti kasih setia Tuhan yang hebat dan besar. Tapi gimana caranya? Kita harus terus-menerus tambah hari tambah besar penyerahan diri kita kepada Allah. Bertambah besarnya penyerahan diri kita kepada Allah. Bertambah besarnya juga kuasa Roh Kudus yang memimpin saudara masuk pada semua rencana Allah. Ingat saudara, tanpa dipimpin Allah, kita nggak pernah bisa sampai ke tujuan. Yesus sudah membuka jalan buat saudara dan saya. Sekali lagi, Yesus mati di kayu salib. Dia bangkit lagi. Dia membuka jalan. Dia naik ke surga. Dia membuka jalan buat saudara dan saya. Dia menjadi pionir buat saudara dan saya. Dan kita harus dipimpin oleh Dia. Kenapa? Yang tahu jalannya Dia. Yang tahu jalannya cuma Yesus. Oleh sebab itu, Yesus bilang di Yohanes 14 ayat ke-6. Yohanes 14 ayat ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya. Dia sudah sampai ke tujuan. Nah, sekarang dia pimpin kita untuk sampai ke tujuan juga. Yaitu sampai berjumpa dengan Bapa. Gimana caranya berjumpa dengan Bapa? Ya, saudara dan saya harus sempurna. Gimana caranya kita bisa sempurna? Ya, kuasa Roh Kudus yang harus memimpin kita. Kuasa Roh Kudus yang harus memimpin dan menggerakkan kita sampai kita menjadi seperti yang Dia rindukan dan inginkan. Di dalam Alkitab, Roh Kudus dilambangkan dengan beberapa lambang. Yang pertama, itu burung merpati. Roh Kudus dilambangkan dengan burung merpati. Saudara ingat, waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Burung merpati ini melambangkan kesucian. Putih itu melambangkan kesucian dan kelemah lembutan, juga ketulusan. Matius 10 ayat ke-16. Matius 10 ayat ke-16, Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Iya, Tuhan menghendaki saudara dan saya menjadi tulus. Tuhan menghendaki saudara dan saya lemah lembut dan suci. Pertanyaannya, kalau saudara mengaku orang yang percaya dan telah dipimpin oleh Roh Kudus, apakah saudara tulus kepada sesama saudara? Apakah saudara juga tulus kepada orang-orang yang menyakiti hati saudara? Apakah saudara juga tulus dan lemah lembut kepada mereka yang mengganggu hidup saudara? Kalau saudara bilang, saya dipimpin oleh Roh Kudus, seharusnya sifat dan karakter Roh Kudus itu yang dilambangkan dengan burung merpati, yaitu kesucian, kelemah lembutan, ketulusan, ada juga di dalam saudara dan di dalam saya. Kalau tidak ada ciri-ciri ini, haruskah kita pertanyakan, ada tidaknya Roh Kudus di dalam saudara dan saya? Biar khotbah hari ini kita mengintrospeksi diri kita. Apakah benar Roh Allah sudah ada di dalam saudara atau sudah ada di dalam saya? Apakah Dia sudah bergerak efektif di dalam saudara dan di dalam saya? Jika Dia tidak bergerak secara efektif di dalam kita, berarti belum sempurnanya penyerahan diri kita kepada Allah. Masih ada sisi-sisi daging di dalam kita yang menyebabkan kita tidak pernah tulus kepada orang lain, yang menyebabkan kita tidak pernah suci dalam menjaga kehidupan kita. Tidak pernah kita lemah lembut kepada orang. Kita selalu bicara kasar, kita selalu bicara yang tidak baik. Ini bahaya, saudara. Ingat sekali lagi, Roh Kudus dilambangkan dengan burung merpati yang melambangkan kesucian, kelemah lembutan, dan ketulusan. Burung merpati juga melambangkan perdamaian antara Allah dengan manusia. Perdamaian antara Allah dengan manusia yang mendorong saudara juga untuk berdamai dengan semua orang. Sekali lagi, burung merpati melambangkan perdamaian antara Allah dengan manusia yang mendorong saudara dan saya untuk juga berdamai dengan semua orang tanpa terkecuali. Kejadian 8 ayat 8 sampai dengan 11. Kejadian 8 ayat 8.
Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Ayat ke-9. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ayat ke-10. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pulang burung merpati itu dari bahtera. Ayat ke-11, menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Iya, air telah berkurang dari atas bumi dengan cara dilepaskan burung merpati, dan burung merpati kembali membawa pohon zaitun. Ini melambangkan perdamaian antara Allah dengan manusia. Allah sudah berdamai dengan manusia. Oleh sebab itu, waktu Yesus dibaptis, itu menandakan perdamaian antara Allah dengan manusia. Posisinya yang tadinya berseteru, di mana manusia membangkang terhadap Allah, tapi manusia dikembalikan posisinya untuk kembali berdamai dengan Allah. Tujuannya supaya saudara dan saya sadar juga, kalau Allah mau berdamai dengan saudara dan saya, kenapa saudara dan saya tidak mau berdamai dengan semua orang? Kenapa kita selalu memilih-milih perdamaian itu? Si A ini oke, si B ini tidak. Si A ini saya tolong, si B ini tidak saya tolong. Kenapa? Karena masih ada kepahitan-kepahitan di dalam kita. Jika Allah mau berdamai dengan saudara dan saya, kenapa Anda tidak mau berdamai dengan semua orang? Rasul Paulus berkata, jika itu bergantung daripadamu, hiduplah dengan perdamaian dengan semua orang. Kalau saudara merasa, saya dipimpin oleh Roh Kudus, saya telah menyerahkan diri kepada Allah, saudara harus juga tahu, kalau saudara juga harus berdamai dengan semua orang, tanpa terkecuali. Tapi Pak, sakit Pak. Kita nggak usah lihat efeknya. Kita nggak usah lihat efeknya. Efeknya itu ke dalam daging kita. Tapi efek rohaninya kita bisa terhilang. Efek dagingnya itu sakit ke dalam. Tapi efek rohaninya sakit sepanjang masa jika saudara tidak mau berdamai. Ingat sekali lagi ya, burung merpati melambangkan kesucian, kelemah lembutan, dan ketulusan. Burung merpati juga melambangkan perdamaian antara Allah dengan manusia. Apakah saudara dan saya sudah berdamai dengan semua orang? Yang kedua, Roh Kudus juga dilambangkan dengan air kehidupan. Coba lihat di Yohanes 4 ayat 10. Yohanes 4 ayat ke-10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Di sini jelas ya, Tuhan bilang ya, siapa yang meminta kepadamu? Tuhan lagi meminta air. Dan Tuhan sebenarnya mau memberikan air itu. Air yang Tuhan berikan itu berbeda dengan air yang dunia berikan. Air yang dunia berikan hanya bisa memuaskan sedahagamu sesaat. Tapi air yang Tuhan berikan akan memuaskan engkau sampai kekal selama-lamanya. Coba lihat lagi di Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yohanes 7 ayat 37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Iya.
Saudara, manusia di dalam tubuh saudara dan saya, 3/4 tubuh kita ini berisi cairan. Kalau manusia nggak ada cairan, manusia mati. Manusia mati. Manusia dikatakan mati ketika dia gersang, kekurangan cairan. Dia tidak bisa hidup lagi. Oleh sebab itu, Tuhan mengibaratkan dirinya seperti air hidup. Air yang dari dunia hanya bisa melepaskan dahaga, tapi air yang dari Allah memberi saudara kehidupan sampai saudara hidup kekal selama-lamanya. Roh Kudus yang diberikan oleh Allah kepada saudara akan memberikan saudara kehidupan demi kehidupan, sehingga hidupmu yang tadinya mati jadi berarti dan jadi hidup karena ada kehidupan di dalammu yang engkau tidak pahami. Dia hidup di dalam kita. Oleh sebab itu, kita hidup di dalam Dia. Kita bergerak bersama dengan Dia. Nah, air hidup ini fungsinya membersihkan saudara dan saya. Efesus 5 ayat 26. Efesus 5 ayat 26, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Membersihkannya. Saudara akan dibersihkan dengan air hidup itu. Kalau roh Allah ada di dalam saudara, saudara akan terus dibersihkan oleh Dia. Bisa saya yakin saudara bisa paham. Jika ada sesuatu alat pembersih di dalam saudara, alat pembersih ini akan terus membersihkan saudara dari semua yang jahat di dalam kita. Dia membersihkan terus kita sampai kita benar-benar bersih. Pertanyaannya sama saudara, apakah saudara benar-benar merasakan sudah dibersihkan? Hari lepas hari, saudara tambah hari tambah indah di hadapan Tuhan. Kalau saudara benar-benar membutuhkan air itu, kalau saudara benar-benar merindukan air itu, seperti rusa merindukan air katanya. Seperti rusa merindukan air, saudara akan membutuhkan Dia terus, dan saudara akan dibersihkan oleh Dia terus menerus. Saudara, air hidup juga fungsinya menyegarkan. Mazmur 23 ayat kedua. Mazmur 23 ayat kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 3, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Dan Dia menyegarkan aku di ayat ketiganya. Dia menyegarkan jiwaku di ayat ketiganya. Saudara perhatiin ya, air hidup saudara minum, air hidup saudara minum, saudara akan memperoleh kehidupan di dalam saudara. Kehidupan yang ada di dalam saudara ini akan membersihkan saudara dari semua noda dosa dan cacat celah hidup saudara. Dan air hidup yang ada di dalam saudara ini akan menyegarkan terus jiwa saudara. Sekarang saya bertanya sama saudara, apakah saudara merasakan sudah disegarkan? Apakah masalah membuatmu loyo? Apakah masalah membuatmu tertunduk? Apakah masalah sudah membuatmu lemah? Apakah engkau tidak segar lagi? Jika engkau terus bergelut dengan masalah dan engkau bersungut-sungut dengan masalah, saya kasih tahu sama saudara. Dan kalau saudara lewat masalah itu, saudara jadi lemah, loyo, saya kasih tahu sama saudara, saudara belum memaksimalkan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Dan saudara belum minum dari air kehidupan. Kalau saudara minum dari air itu, saudara gak perkal haus lagi sama dosa, sama kesenangan, sama hasrat diri sendiri, sama ego. Saudara tidak butuh itu lagi. Yang saudara butuhkan adalah air hidup itu. Seperti rusa yang merindukan air. Yang kedua, air hidup. Yang ketiga, Roh Kudus juga dilambangkan dengan lidah api.
Lidah api ini melambangkan kuasa. Kuasa yang merubah. Kuasa yang memperbaharui saudara dan saya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya, saudara akan mendapatkan kuasa. Banyak orang mencari kuasa. Maaf saya bilang, banyak orang mencari kuasa. Tapi sayangnya, dia tidak pernah mencari air hidup. Banyak orang mencari kuasa. Tapi sayangnya, dia tidak mau berdamai dengan semua orang. Banyak orang mencari kuasa, tapi sayangnya tidak mau menjaga kesucian dan kekudusan hidup. Banyak orang mencari kuasa, tapi sayangnya tidak pernah tulus sama sesama. Ini bahaya luar biasa. Jika saudara benar-benar merindukan kuasa, izinkan dulu dia berkuasa dalam hidup saudara. Izinkan dulu engkau diatur oleh dia. Kalau engkau diatur oleh dia, dia akan berkuasa sepenuhnya. Maka engkau akan menerima kuasa itu. Engkau akan menjadi saksi Tuhan dimanapun engkau berada. Dimanapun engkau berada, engkau akan menyaksikan kebangkitan Yesus. Engkau akan menyaksikan gaya hidup surgawi. Engkau akan menyaksikan siapa Yesus yang sebenar-benarnya. Pada peristiwa Pentakosta, muncul angin. Angin ini bicara tentang hadirat Allah. Hadirat Allah. Ketika ada hadirat Allah, ada kuasa. Ada Roh Kudus yang bekerja di sana. Sekali lagi, ketika ada hadirat Allah, ada kuasa. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di sana. Saudara bisa lihat di Keluaran 14 ayat ke-21. Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Iya, angin bertiup sampai laut bisa terbelah. Kenapa? Ada kuasa di situ. Ada hadirat Allah di situ. Ada Roh Kudus di situ yang membuat suatu perkara yang adikodrati. Dan pada waktu murid-murid berkumpul di lantai 2, mereka menyembah Allah. Apa yang terjadi? Angin itu bergelut di tengah-tengah mereka. Akhirnya mereka kepenuhan dengan Roh Kudus. Mereka dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan datang bersama dengan kuasa Roh Kudus. Sekali lagi saya bilang, hadirat Tuhan datang bersamaan, berpadanan dengan kuasa Roh Kudus. Jangan pernah cuma merindukan kuasa, tapi izinkan dia berkuasa atas hidupmu. Masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Izinkan dia berkuasa. Engkau akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Lidah api juga bicara tentang penghukuman. Penghukuman. Ibrani 12 ayat ke-29. Ibrani 12 ayat ke-29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Iya. Imamat 10 ayat 1 sampai 2. Ini tentang Nadab dan Abihu. Imamat 10 ayat 1 sampai 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubu api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Imamat 10 ayat 2. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Iya. Api turun. Penghakiman turun. Lidah api juga bicara tentang penghakiman. Jika kuasa masuk ke dalam saudara, jika ada kuasa Roh Kudus di dalam saudara,
saudara masuk di dalam satu penghakiman. Apa yang dihakimi? Yang dihakimin adalah kedagingan saudara dan saya. Kedagingan kita dihakimin di situ. Kedagingan kita itu dikikis di situ, dibakar di situ. Kita menghadapi penghakiman. Nah, saudara ngerasa nggak? Begitu saudara mulai dipenuhi kuasa Roh Kudus, begitu saudara mulai kepenuhan kuasa Roh Kudus, begitu saudara mulai ikut jalan Roh Allah, saudara ngerasain nggak? Ada penghakiman daging di situ. Daging saudara mulai dicabik-cabik. Saudara mulai merasakan, aduh saya sudah tidak suka lagi dengan kehidupan lama. Di situ saya bilang, itu penghakiman atas daging saudara dan saya. Dan kita wajib bersyukur dengan keadaan itu. Ini satu perkara yang luar biasa. Sejak kuasa itu mengalir di dalam saudara dan saya, beriringan dengan kedagingan kita dimatikan sedikit demi sedikit sampai hangus habis lewat penghakiman itu. Tuhan mau berkuasa di dalam kita. Tuhan mau menjadikan diri kita, diri saudara seperti Dia. Makanya firman Tuhan bilang, bagaimana Dia hidup, begitulah kita hidup. Kita harus hidup sama seperti gaya hidup Dia. Saya bilang sama saudara, kita tidak hidup mirip dengan Dia, menyerupai Dia, tapi kita hidup sama seperti Dia. Sama. Gayanya, tingkah lakunya, perbuatannya. Kita mencerminkan orang-orang surgawi yang selalu membawa damai, tulus kepada sesama, lemah lembut, suci. Kita orang yang bersih, kita orang yang segar, yang terus-menerus bisa menyegarkan orang di kiri kanan kita. Dan kita juga dipenuhi oleh kuasa ilahi. Di saat yang sama, kita juga menghakimi daging kita. Ini satu perkara yang luar biasa. Roh Kudus sedang bergerak di dalam saudara dan saya. Roh Kudus sedang menghakimi kita. Daging kita, daging saudara, daging saya. Roh Kudus sedang hakimi. Sehingga kita sampai satu titik, kita tidak mau lagi untuk berbuat dosa. Bukan tidak mau lagi, sudah tidak bisa berbuat dosa. Kita sudah hidup sama seperti Tuhan hidup. Inilah kerinduan hati Allah. Mengembalikan saudara dan saya pada kalik Allah atau gambar Allah. Roh Kudus, selain itu, Roh Kudus juga dilambangkan dengan minyak. Minyak itu tanda pengurapan. Pengurapan artinya disertai. Orang yang diurapi Allah adalah orang yang disertai oleh Allah. 1 Samuel 16 ayat ke-13. 1 Samuel 16 ayat ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Setelah Daud diurapi, dia di situ disertai oleh Roh Allah. Tapi di satu sisi dia juga menjaga otoritas, menghormati otoritas. Karena pengurapan juga berarti otoritas. 1 Samuel 10 ayat 1. 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tanduk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Iya. Hebat kan? Setelah Saul diurapi, Tuhan langsung beri dia mandat
untuk menjadi raja, memegang tabut pemerintahan tertinggi. Artinya, orang yang diurapi bukan hanya disertai, tapi orang yang diurapi juga punya otoritas surgawi. Saudara diurapi kan sama Roh Kudus? Kalau saudara bilang, ya saya diurapi oleh kuasa Roh Kudus, saudara tidak usah takut berarti. Kenapa? Saudara disertai Tuhan. Saudara disertai Tuhan kemanapun saudara melangkah. Saudara disertai Tuhan. Kalau saudara mengaku adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Pengurapan Allah ada di dalam saudara. Berarti saudara disertai Tuhan. Bahkan, maaf saya bilang, saudara juga diberi otoritas kuasa atas dunia ini. Saudara bilang, tidak usah takut dengan apapun. Saudara akan berani ngomong, jika Allah ada di pihakku, siapa yang bisa melawan aku? Daniel masuk dalam gua singa, nggak bisa berkutik singanya. Nafsu makan singa tiba-tiba hilang. Sadrak, Mesak, Abednego dimasukin ke dapur api yang membara, panas yang begitu rupa. Api pun tidak bisa membakar mereka. Kenapa? Karena mereka punya otoritas. Mereka juga disertai oleh Allah. Bagaimana dengan kita? Masih sering takut gak? Masih sering khawatir gak? Saudara kan disertai Allah. Mengapa saudara hidup selalu dalam ketakutan? Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Pak, saya berhikmat, Pak. Berhikmat, oke. Antara berhikmat dengan takut, saudara bilang berhikmat dengan takut, itu bedanya sangat tipis loh. Berhikmat, itu artinya saudara mengerti pikiran Allah, dan saudara berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Itu berhikmat. Tapi takut, saudara sudah tahu kehendak Allah, sudah tahu saudara disertai Allah, tapi saudara tidak mau melangkah. Itu takut. Orang yang takut tidak menghormati otoritas Allah yang ada di dalam dirinya. Sekali lagi saya bilang, orang yang hidup di dalam ketakutan tidak pernah menghargai otoritas Allah yang ada di dalam dirinya. Saya bilang sekali lagi, orang yang takut meremehkan keberadaan Allah di dalam dirinya. Tidak usah takut dengan apapun. Maaf ya, maaf. Saudara lihat, waktu Yesus berjalan, kusta penyakit menular, sama dengan COVID. Bilang menakutkan, sama. Wabah, iya. Tapi lihat, Yesus, dia berani menyentuh. Dia berani melakukan perkara-perkara adikodrati. Akan nggak terjadi mujizat? Maaf, sekali lagi saya bilang, akankah terjadi mujizat jika Yesus hidup di dalam ketakutan? Mujizat tidak pernah ada di balik ketakutan. Selama saudara masih di bawah bayang-bayang ketakutan, masih di bawah bayang-bayang intimidasi, saudara tidak pernah akan melihat mujizat sampai kapanpun. Walaupun saya orang percaya, Pak. Walaupun kau orang percaya. Kenapa? Karena engkau meremehkan otoritas Allah. Karena engkau tidak percaya akan penyertaan Allah. Saudara merasa, saya orang yang diurapi. Mana buktinya? You masih ketakutan. Banyak hal yang menyebabkan kita takut. Bahkan maaf, hari besok aja kita udah ketakutan. Aduh besok, waduh akan terjadi. Kita udah takut sama hari esok. Kenapa kita mesti takut sama hari esok? Kalau hari ini aja Tuhan menyertai kita. Hari ini aja Tuhan mendukung kita dan menyertai kita. Dan Tuhan tidak meninggalkan kita.
Berarti untuk hari esok pun Tuhan telah menetapkan segala sesuatu yang indah buat saudara. Nggak usah takut dengan apapun. Minyak juga bertanda kesukaan Tuhan. Saudara diurapi, artinya saudara disertai. Saudara diurapi dengan minyak, artinya ada otoritas Allah di dalam saudara. Saudara diurapi dengan minyak, tandanya saudara disukai oleh Allah. Ibrani 1 ayat 9. Ibrani 1 ayat 9, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Ya, saudara lihat ya. Orang yang diurapi Allah itu disukai oleh Allah. Orang yang disukai Allah pasti dibela oleh Allah. Saudara nggak usah khawatir bilang, aduh Tuhan, kok saya begini sih, saya disakitin orang seperti ini. Saudara nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kenapa? Karena saya percaya akan pembelaan Tuhan. Engkau ada pengurapan Allah di dalammu. Ada pengurapan Allah di dalammu, berarti engkau adalah kesukaan Allah. Kalau engkau kesukaan Allah, engkau pasti dibela oleh Allah. Nggak usah takut. Daud menghargai pengurapan. Daud menghargai pengurapan. Saudara lihat ya, Saul itu udah kepahitan luar biasa sama Daud. Apa yang terjadi? Berapa kali nyawa Saul itu diserahkan ke Daud? Daud bunuh enggak? Daud enggak pernah bunuh. Dia cuma potong bajunya. Dia bilang, Tuhan telah menyerahkan kamu ke aku, tapi aku tidak mau menjamah kamu. Kenapa? Karena ada pengurapan di dalam kamu. Berapa banyak dari kita lihat, kita membenci loh. Maaf saya bilang. Berapa banyak dari kita pernah membenci orang-orang yang diurapi Tuhan? Berapa banyak dari kita pernah membenci teman-teman sepelayanan? Berapa banyak dari kita pernah kepahitan dengan sesama orang seiman? Saya bilang sama saudara, kalau saudara menyimpan pahit hati dengan saudara seiman, saya berani ngomong sama saudara, saudara tidak menghargai otoritas Allah. Dan saya bilang lagi, saudara tidak menghargai kalau orang itu adalah kesukaan Allah juga. Saudara mungkin ngomong, Pak, tapi dia menyakiti hati saya. Saya nggak peduli siapa yang menyakiti siapa. Yang saya peduli, siapa yang menghormati kehadiran Allah. Itu toh. Kalau saudara bilang, saya adalah orang yang menghormati kehadiran Allah. Kalau saudara ngomong, saya adalah orang yang menghormati kehadiran Allah, you tidak usah benci siapapun. You tidak usah kepahitan sama siapapun. Dan percayalah, engkau pasti dibela. Engkau pasti disertai. Dan percayalah, ada minyak di dalammu. Engkau adalah tempat kesukaan Allah. Tuhan suka tinggal di dalam dirimu. Permasalahannya, apakah engkau mau berdamai dengan siapapun? Apakah engkau menghargai otoritas Allah? Apakah engkau benar-benar percaya akan penyertaannya? Apakah engkau benar-benar mau berdamai dengan teman-teman seimanmu? Terutama. Kenapa? Karena mereka juga tempat kesukaan Allah. Berapa banyak dari kita menyadari hal ini? Sekali lagi saya ulang, jangan sembarangan dalam hidupmu. Kalau engkau merasa engkau adalah orang yang diurapi Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalammu, mulailah hidup sesuai dengan aturan firman Allah. Mulailah hidup sesuai dengan jalan Tuhan, bukan hidup sesuai dengan jalanmu. Yang kelima, Roh Kudus juga dilambangkan dengan anggur. Anggur menandakan sukacita dari Allah. Saudara lihat ya, sukacita dari Allah. Orang dunia
minum anggur, mabuk. Itu sukacita dunia. Ketika kita ikut Tuhan, kita dipenuhi dengan anggur surgawi. Kita, maaf, saya kasih tanda kutip, kita mabuk dalam roh. Mabuk cinta akan Allah. Mabuk cinta akan ke surga. Saudara, hati saudara sudah saudara pautkan ke sana. Saudara cinta luar biasa sama Tuhan. Itulah sukacitamu. Dan itulah tandanya Roh Kudus hidup di dalammu. Ada anggur Allah di dalammu. Ada keberadaan Roh Kudus di dalammu. Bicara soal anggur, kita sama-sama belajar ini ya. Ada hal yang penting di Matius 9 ayat 14 sampai 17. Tapi sebelumnya saya ulang sekali lagi. Sebelumnya saya ulang review sedikit lagi. Roh Kudus dilambangkan dengan burung merpati. Roh Kudus dilambangkan dengan air hidup, lidah api, minyak, dan juga anggur. Nah, sekarang kita bicara tentang pengajaran Yesus di Matius 9 ayat 14 sampai dengan 17. Matius 9 ayat 14. Kemudian datanglah murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Ayat 15, jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ayat ke-16, tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Ayat 17, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Oke. Saudara perhatiin baik-baik setiap perkataan Tuhan. Yang pertama, soal puasa. Yang pertama soal berpuasa. Waktu murid-murid Yohanes dan datang ke murid-murid Yesus, dan mereka bertanya, "Kenapa kami berpuasa tapi mereka tidak?" Puasa menandakan duka cita karena dosa. Puasa juga berarti disiplin diri terhadap dosa. Sekali lagi saya ulang, puasa artinya duka cita karena dosa, atau disiplin diri, penyangkalan diri terhadap dosa-dosa kita. Itu arti puasa. Dan Tuhan ngomong gini, selama mempelai laki-laki itu bersama mempelai perempuan itu tidak usah bersedih. Tidak usah berpuasa, tidak berpuasa. Artinya, tidak perlu berduka cita. Tidak perlu berduka cita selama ada Tuhan. Tapi, suatu hari, mempelai laki-laki ini akan diambil. Disitulah mereka akan berpuasa. Disitulah mereka akan berduka cita. Kalau saudara ada di surga, saudara pasti bersuka cita. Tapi selama saudara masih ada di bumi, kita diberundung oleh berbagai persoalan dan masalah. Itulah yang membuat kita berpuasa. Kita bermasalah yang pertama lawan ego kita. Kita melawan diri kita sendiri. Dan di situ waktunya kita berpuasa. Dan Tuhan bilang gini, Tuhan ngomong soal mempelai, artinya perkawinan. Tuhan ngomong 3 hal, perkawinan, baju yang baru atau baju yang ditambal. Yang ketiga, Tuhan ngomong soal anggur.
Nah, pertanyaan saya sekarang sama saudara, apa hubungannya antara mempelai, baju, dan anggur? Loh, kok Tuhan ngomong begitu? Tuhan langsung kiasin suatu pengajaran 3 hal di dalam satu pengajaran ini, yaitu mempelai, perkawinan, baju yang ditambal, dan yang ketiga, anggur. Apa hubungan antara mempelai, baju baru, dan anggur? Saya bertanya sama saudara sekarang. Apa sih yang terpenting dalam satu perkawinan? Yang terpenting dalam satu perkawinan, yang pertama adalah pakaiannya. Bagaimana penampilan kita pada saat menghampiri pesta perkawinan itu? Coba lihat sama-sama di Matius 22 ayat 11 sampai 13. Matius 22 ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ke-12, ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Ayat ke-13, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat teratap dan kertak gigi." Ya, saudara lihat ya. Bagaimana kita bisa datang ke satu pesta? Bagaimana kita bisa menghadiri suatu perjamuan kawin dengan pakaian yang ditambal sulam? Kalau saya tanya sama saudara, pakaian ditambal sulam, konotasinya larinya kemana? Konotasinya larinya ke pengemis. Saudara lihat, saudara perhatiin baik-baik. Berapa banyak orang Kristen hari ini jadi pengemis rohani? Waktu Yesus jalan di bait Allah, saudara perhatiin, gimana caranya dia masuk, sementara di situ banyak sekali pengemis. Orang yang butuh pertolongan. Inilah pengemis di dalam gereja. Berapa banyak orang yang pakaiannya compang-camping. Berapa banyak orang yang pakaiannya tambal sulam. Orang Kristen, begitu saudara percaya, harusnya saudara tanggalkan pakaian yang lama. Saudara ganti dengan baju yang baru. Tapi permasalahannya, banyak orang Kristen hari ini tidak menanggalkan pakaian yang lamanya, tapi menambal sulam pakaian yang lamanya. Dan tidak pernah menggantikan dengan pakaian-pakaian yang baru. Saudaraku di dalam Tuhan, kehidupan Kristen bukan kehidupan tambal sulam. Kehidupan Kristen adalah perubahan total yang semuanya serba baru. Perubahan menyeluruh. Saudara harus menanggalkan pakaian saudara yang lama untuk dapat mengenakan pakaian saudara yang baru. Bagaimana saudara mengenakan pakaian saudara yang baru jika saudara tidak pernah menanggalkan yang lama? Atau bagaimana saudara dapat masuk ke dalam pesta perkawinan dengan pakaian yang tambal sulam? Banyak orang Kristen tidak peduli dengan hal ini. Mereka pikir dengan gaya hidup mereka, dengan cara hidup mereka sekarang, mereka mempertahankan gaya hidupnya yang lama. Tapi mereka rajin ke gereja, rajin berdoa, tapi tetap berhidup dalam dosa. Dan mereka pikir mereka selamat. Ini bahaya luar biasa. Mereka tidak menyadari, mereka tidak diubahkan secara total. Mereka tidak mau diubah secara total, tapi mereka hanya memberikan sebagian demi sebagian hidup mereka. Ini sama dengan tambal sulam, saudara. Ini sama dengan tambal sulam. 2 Korintus 5 ayat 15 sampai dengan 17. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia.
Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, ketika saudara hidup di dalam Kristus, saudara sudah seharusnya dan sepatutnya menanggalkan pakaian lama saudara. Bukan memberi sedikit iman, menambalkan sedikit. Enggak, saudara harus melepaskan dulu yang lama, pakaian lama saudara. Pakai pakaian baru saudara. Efesus 4 ayat 22. Efesus 4 ayat ke-22, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Iya. Kalau saudara tidak menanggalkan manusia lama, bagaimana saudara bisa bilang saudara hidup yang dalam hidup yang baru? Tanggalin dulu manusia lamanya, baru saudara bisa berkata, saya hidup dengan hidup yang baru di dalam Kristus. Ini permasalahan dari kekristenan hari ini. Banyak sekali pengemis-pengemis yang pakaiannya tambal sulam di dalam gereja. Mereka mengaku percaya, melayani, tapi hidupnya tidak mau berubah. Kadang juga berubah, kadang tidak. Ini yang disebut tambal sulam. Kadang berubah, kadang mau ikut Yesus, kadang mau ikut dunia. Apa maknanya ini? Apa artinya perubahan total? Tidak ada. Apa artinya keberadaan Roh Kudus yang memberi kuasa? Tidak ada. Saudara tidak pernah memberi tempat kepada Roh Kudus untuk bekerja semaksimal mungkin di dalam saudara. Jika saudara tidak pernah mau menanggalkan dulu pakaian lama saudara. Sekarang kita lihat. Dalam pesta perkawinan, apa yang penting? Pakaian. Yang kedua, yang penting juga anggur. Yang kedua, yang penting juga anggur. Oleh sebab itu Tuhan menjabarkan pengajaran ini tentang perkawinan, tentang pakaian, dan juga tentang anggur. Ini tiga hal yang saling berkaitan dan tidak bisa terlepaskan. Jika saudara dipenuhi Roh Kudus, pasti saudara sudah tanggalkan manusia lama saudara. Dan kalau ketika saudara sudah menanggalkan manusia lama saudara, saudara pasti akan dibawa masuk ke dalam satu pesta perkawinan anak domba. Prinsip yang sama juga berlaku dengan anggur. Oleh sebab itu Tuhan mengajar begini. Kantong anggur yang lama tidak bisa diisi dengan anggur yang baru. Orang Yahudi zaman dulu menaruh minuman bukan di botol, tapi di kantong-kantong kulit. Nah, kantong kulit yang baru itu elastis. Oleh sebab itu, jika diisi anggur baru ini akan meragi. Begitu anggur baru ini meragi, dia akan mengembang. Oleh sebab itu, tempat anggur yang baru ini fleksibel, kuat. Tapi, jika tempat anggurnya lama, terus diisi dengan anggur baru, apa yang terjadi? Begitu meragi, anggurnya memuai, tidak bisa tertahan, pecah. Kantong kulitnya pecah. Tempat anggur itu bicara tentang saudara dan saya. Jika saudara dan saya masih manusia lama, masuk kuasa di dalam saudara dan saya. Masuk anggur baru itu. Tapi keinginan kita masih keinginan yang lama. Saya bilang sama saudara, sia-sia semuanya. Sekali lagi saya bilang, semua akan sia-sia. Karena semua akan sobek, pecah. Kantong anggur yang lama itu bicara tentang gaya hidup yang lama. Dan ketika saudara mengisi dengan Roh Kudus yang sangat berkuasa untuk merubah saudara dan saya, akhirnya
Semuanya jadi robek, tidak ada bisa dipertahankan. Saudara tidak bisa mempertahankan pola dan gaya hidup lama, dan saudara juga tidak bisa mempertahankan keberadaan Roh Kudus di dalam saudara. Sekali lagi saya bilang, saudara tidak bisa mempertahankan gaya hidup yang lama, sementara saudara mempertahankan Roh Kudus di dalam saudara. Saudara harus berkata tidak pada dosa. Saudara bilang, Tuhan tolong saya. Mungkin saudara bilang, Tuhan saya tidak mampu. Tuhan tolong saya. Tuhan mampukan saya. Ada pertentangan di dalam saudara. Ada perlawanan di dalam saudara. Dan di situ Tuhan bekerja luar biasa melalui kuasa Roh Kudusnya di dalam saudara. Dan Dia akan mengubah hidup saudara dari manusia-manusia yang biasa jadi manusia-manusia yang luar biasa, yang dapat berkata tidak pada dosa. Hati-hati saudara, jika engkau mempertahankan terus pola hidup dan gaya hidup lamamu, makanya tempat anggur ini akan pecah. Engkau akan kehilangan keberadaan Roh Kudus. Jika Roh Kudus minggat daripadamu, engkau disebut mati rohani. Engkau akan mengalami kematian. Engkau menjadi padang yang tandus. Tidak ada kehidupan di sana. Saudara harus memilih. Saudara catat baik-baik. Saudara catat baik-baik. Kehidupan yang lama dan Injil tidak bisa berjalan selaras. Tidak mungkin bisa berjalan selaras. Saya ulang sekali lagi biar lebih jelas. Kehidupan yang lama dan Injil ini tidak bisa berjalan selaras. Ini harus bertolak belakang. Jika saudara berjalanin selaras, pasti yang satu akan pergi. Nggak bakal bisa. Bagaimana orang dapat berkata, Tuhan itu segala-galanya buat saya. Bagaimana kita bisa berkata, Tuhan, Engkau semuanya buat saya. Engkau segala-galanya dalam hidup saya. Sementara saudara mempertahankan gaya hidup lama saudara. Nggak mungkin, itu mustahil. Kenapa? Kalau saudara bilang, Tuhan segala-galanya buat saya, berarti saudara sudah tidak punya keinginan akan dunia. Jika saudara bilang, Tuhan, Engkau segala-galanya buat saya, engkau punya keinginan yang luar biasa kepada Tuhan. Jika seseorang berkata, segala yang saya punya, saya rela tinggalin. Bagaimana saudara meninggalkannya? Sementara saudara menjalani gaya hidup yang lama. Bukankah ini jadi semua jadi perkataan aja? Doa kita jadi sekedar puisi yang tidak ada maknanya dan tidak ada kuasanya. Saudara harus mulai jadikan Tuhan itu sumber sukacita saudara. Anggur itu sukacita. Jadikan Tuhan itu sumber sukacita saudara. Dan jangan pernah jadikan dunia itu sukacita saudara. Jangan pernah berpikir untuk menjadikan dunia itu sumber sukacita kita. Saudaraku, Roh Kudus hendak mengubah hidupmu. Hendak mengubah hidup saya juga. Tapi permasalahannya, apakah kita sudah siap untuk dirubah? Ataukah kita masih menikmati dosa dan kesenangan-kesenangannya? Roh Kudus itu punya kuasa. Tapi permasalahannya, banyak orang Kristen tidak berkuasa atas dosa. Ini titik terpenting. Banyak orang berkata, saya gagal, saya tidak berkuasa atas dosa. Tuhan mau saudara berkuasa atas dosa. Gimana caranya? Jadikan dia sumber kehidupanmu. Jadikan dia air hidupmu. Dia adalah Allah yang berkuasa di dalammu. Dia mempunyai otoritas atasmu. Dia akan menyertaimu. Dia akan melindungimu. Dia akan menjadi segalanya dalam hidupmu. Dia sumber sukacitamu. Permasalahannya,
Maukah kau melepaskan dirimu dari ikatan-ikatan dunia? Dan maukah engkau berkata tidak mulai hari ini terhadap dosa? Saudaraku, Roh Kudus akan menghakimi daging. Sekali lagi, di depan tadi saya bilang Roh Kudus itu berkuasa menghakimi daging. Tapi orang yang menikmati dosa akan dihakimi karena daging. Dia menghakimi daging. Daging kita dikikis sama dia. Tapi jika kita terus menikmati daging kita akan dihakimi karena daging kita. Karena kedagingan kita, karena keinginan-keinginan duniawi kita. Dan itu sangat berbahaya. Ingat saudara, Tuhan mengajar kita. Jika engkau ingin masuk ke dalam pesta perkawinan, pakaianmu harus benar. Jika engkau mau masuk ke dalam pesta perkawinan, engkau harus punya kantong anggur yang baru. Jika kantong anggurmu lama, engkau tidak bisa mengisinya dengan anggur yang baru. Semuanya akan sia-sia. Engkau akan kehilangan Roh Kudus juga. Dan engkau akan mengalami kematian rohani. Ini bahaya. Hendaklah kita berubah mulai hari ini. Saudara dan saya, kita sama-sama berubah. Sama-sama kita mau ikut Tuhan. Sama-sama kita menghargai kehadiran Roh Kudus di dalam kita. Sudahkah kita menjadi tulus? Sudahkah kita suci? Sudahkah kita lemah lembut terhadap sesama kita? Sudah belum kita menjadikan Tuhan itu sumber kehidupan kita, yang membersihkan kita, yang menyucikan kita, yang menyegarkan kita? Sudahkah engkau punya kuasa? Sudahkah dagingmu dihukum, dihakimi, sehingga engkau hidup di dalam kebenaran, engkau hidup di dalam kekudusan, dan engkau bisa berkata tidak pada dosa? Sudahkah engkau menerima pengurapan itu, engkau disertai Tuhan, engkau menghargai otoritas Allah di dalam hidupmu, dan engkau menjadikan Tuhan itu sumber kesukaanmu, karena engkau adalah kesukaan Tuhan? Sudahkah engkau menjadikan Tuhan sukacitamu? Jika sudah, maka engkau pasti akan dibawa dia ke tempat di mana dia berada, dan engkau pasti akan masuk di dalam pesta perjamuan itu. Saya undang sekali lagi, bagaimana saudara dan saya dapat masuk dalam pesta perjamuan kawin jika gaya hidup kita dan semua perkataan kita masih yang lama? Tidak mungkin. Atau baju kita masih tambal sulam? Nggak mungkin juga. Bagaimana kita dapat bersuka cita dalam pesta itu jika kita masih bawa tempat anggur yang lama dan sukacita kita masih sukacita dunia? Nggak mungkin. Saya rindu saudara dan saya, kita semua menyadari hal ini. Ada suatu pribadi lain di dalam kita yang berkuasa sedemikian rupa, yang telah menebus kita dan telah memilih kita menjadi tempat kesukaannya. Dan pribadi itu tidak mau diduakan. Dan pribadi itu, dia hendak menjadikan kau manusia yang baru. Perbarui terus hidupmu setiap hari. Bangun hubungan terus dengan Tuhan setiap hari. Engkau akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Karena Roh Kudus itu punya kuasa membangun manusia Allah. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengar suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, ketika Engkau mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak mau mengeraskan hati kami Tuhan.
Justru kami mau membukanya lebar-lebar Tuhan, agar Engkau masuk dan mengubah hidup kami. Tuhan Yesus, perbaharui kami terus-menerus Tuhan lewat firman-Mu. Proses kami terus-menerus Tuhan. Kami menyadari Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Raja kami. Hidup kami bukan milik kami lagi, tapi sudah milik-Mu Tuhan. Engkau telah memiliki kami. Kami telah ditebus oleh kuasa darah-Mu dan kami menjadi milik-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk melucuti pakaian lama kami atau gaya hidup lama kami, untuk mengenakan terus pakaian hidup yang baru Tuhan, untuk kami sampai ke satu titik kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.